Ya, selamat pagi buat kita semua. Jumpa lagi dengan kita di materi kita, pertemuan kita di kali ini. Salam sehat buat kita semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat. Tetap di rumah dan ikuti protokol kesehatan. Oke, kita lanjut materi kita. Pertemuan kita di kali ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTP. Materi prasyarat ya. Materi prasyarat dari materi ini adalah SPLDP. Sudah Anda pernah pelajari materi SPLDP, sistem persamaan linear 2 variabel. Jika Anda kuasai itu, kita hanya menambah satu variabel saja dari 3 variabel. Dalam proses pengerjaannya tetap sama. Oke. Nah, ada 3 proses penyelesaiannya, yaitu yang pertama metode substitusi, kemudian metode gabungan eliminasi dan substitusi, kemudian metode terminal. Ada buku yang mengatakan atau ada pernah mungkin mengajarkan kepada Anda bahwa metode substitusi dan eliminasi serta gabungan substitusi dan eliminasi. Kalau menurut saya, ya eliminasi itu tidak terlepas dari substitusi karena ujung-ujungnya di terakhir akan disubstitusikan. Maka itu adalah gabungan dari substitusi dan eliminasi. Bagaimana nanti saya akan tunjukkan. Oke, nah kita lihat. Nah, tentukan himpunan ini contoh pertama. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Ya, x kurang y tambah z sama dengan 6. X tambah 2Y kurang Z sama dengan minus 3, 2X tambah Y tambah Z sama dengan 6. Kita diminta mengerjakannya dengan metode substitusi ya. Oke, nih. Saya buat ini menjadi persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3. Kita lakukan dengan proses substitusi ya, mensubstitusikan ya. Oke, saya ambil persamaan 1. Ambil persamaan 1 ini ya, ini dia. Saya buat X kurang Y tambah Z sama dengan 6. Nah, saya pindah ruaskan X kurang Y ini ke sebelah ini menjadi minus X tambah Y. Sehingga saya peroleh variabel Z di sini. Nah, variabel Z ini akan saya substitusikan lagi karena kita proses substitusi, maka kita proses substitusi ini kemari ke persamaan 2 dan persamaan 3. Tidak boleh ke persamaan 1. Karena apa? Karena ini berasal dari persamaan 1. Jadi kita hanya mensubstitusikannya ke persamaan 2 dan 3. Oke, yang pertama kita substitusikan dia ke persamaan 2. Apa yang terjadi? Nah, persamaan 2 itu X tambah 2Y kurang Z sama dengan minus 3. Ini dari sini. Sehingga Z ini kita ganti ya. Kita substitusikan Z yang ini ke persamaan ini, sehingga ini tetap, ini aja yang berganti, sehingga X tambah 2Y kurang 6 kurang X tambah Y sama dengan minus 3. Sehingga ini kalau kita buka kurungnya, ini minus 6, ini menjadi minus dengan minus jadi positif X, ini minus dengan positif menjadi minus Y. Sehingga kalau kita X ditambah X ya, karena ini minus dengan minus jadi tambah, dia menjadi 2X ya. Kemudian 2Y dikurang Y menjadi Y. Ini kan minus 6. Minus 6 saya pindahkan ke ruas kanan ini menjadi positif 6. Jadi kalau ini saya tambah 6, ini menjadi 3. Minus 3 tambah 6 menjadi 3. Nah, ini saya misalkan ini ya persamaan 4. Saya misalkan persamaan 4 ya. Nah, sekarang kita substitusikan dia ke persamaan 3. Kita substitusikan persamaan 3 ya. Ini persamaan 3 ya. Nah, persamaan 3 2X tambah Y tambah Z sama dengan 6. Maka Z ini saya ganti jadi ini. Tetap ini ya. Ini menjadi 2X tambah Y tambah 6 tambah kurang X tambah Y sama dengan 6. Sehingga ini 2X ini positif dengan negatif dikurang ya. Sehingga menjadi 2X kurang X. Jadi X Y tambah Y ini menjadi 2Y. Nah, ini 6 saya pindah ruaskan. Pindah ruaskan ini ke sebelah kanan ini. Di sini. Dari positif menjadi kurang ya. Kurang 6 di sini ini menjadi 0. Sehingga inilah persamaan 5 saya misalkan. Nah, coba Anda perhatikan persamaan 4 dan 5 ini ya. Persamaan 4 dan 5 ini membentuk suatu SPLDP, sistem persamaan yang linear 2 variabel. Karena apa? Satu variabelnya itu variabel Z sudah kita eliminasi, sehingga tinggal 2 variabel. Nah, ini yang kita kerjakan dengan cara SMP tadi. Di SMP sudah pernah bahas seperti ini ya. Ya, X tambah Y sama dengan 3, ini persamaan 4 tadi. X tambah 2Y sama dengan 0, ya ini persamaan 5. Nah, kita juga harus melakukan substitusi. Ya. Kita substitusi, tidak boleh melakukan eliminasi. Kita melakukan substitusi di sini. Nah, dari persamaan 5 ya, X tambah 2Y ya, tidak harus dari persamaan 5 ya, tidak harus dari persamaan 5, boleh dari persamaan 4 juga. Dari persamaan 4 boleh, dari persamaan 5 boleh. Kita tinggal pilih saja. Saya pilih 5 karena kebetulan ini paling sederhana. Dari sini saya akan dapatkan X tambah 2Y ya. Menurut saya paling sederhana karena 0 sama dengan 0. Sehingga ini 2Y saya pindahkan ke ruas kanan menjadi minus 2Y. Oke. Nah, X tambah dengan minus 2Y ini saya substitusikan ke persamaan ini antara 4 dan 5 ini untuk mendapatkan ya, ke persamaan 4 karena dia berasal dari persamaan 5 saya substitusikan ke persamaan 4 untuk mendapatkan Y karena X saya sudah dapat untuk mendapatkan Y
karena Z ini sudah ada. Nah, jadi saya substitusikan persamaan 4 hingga 2x tambah y sama dengan 3. Sehingga ini x saya ganti, ini x-nya saya ganti jadi minus 2y, ini menjadi 2 kali minus 2y tambah y sama dengan 3. Sehingga ya 2 kali minus 2y itu minus 4y. Minus 4y tambah y ya minus 3y. Ini 3. Y sama dengan minus 3. 3 per minus 3 itu minus 1. Nah, saya dapat y sama dengan minus 1. Ya, sudah saya dapat y sama dengan 1, saya perlu dapat x dan z-nya. Nah, kebetulan di sini ada x. Saya substitusikan dia kemarin. Ya, y sama dengan minus 1 saya substitusikan kemarin ke x sama dengan minus 2y untuk mendapatkan x. Sehingga x sama dengan minus 2 kali minus 1. Ini menjadi 2. Saya sudah dapat x-nya 2, saya sudah dapat y-nya minus 1. Untuk mendapat z saya masukkan kemarin. Di sini dia. Ya, saya masukkan kemarin. Ya, saya substitusikan ke z. Sehingga z sama dengan 6 kurang x tambah y, 6 kurang 2 tambah negatif 1 menjadi 3. Oke, saya dapat x-nya 2, saya dapat y-nya min 1, dan saya dapat z-nya 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2 min 1 min 3. Ini adalah variabel x, variabel y, dan variabel z. Oke, paham? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Ya, ini contoh kedua. Tentukan himpunan penyelesaian SPLT berikut masih dengan soal yang sama. Ini masih dengan soal yang sama. Gunakan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Ya, gunakan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Oke, masih tetap kita lakukan dengan proses substitusi dan eliminasi. Ya, jadi ini tetap masih pakai persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Ya, sekarang dari persamaan 1 dan 2, karena kita mau eliminasi, kita pilih dua persamaan, untuk kita eliminasikan. Nah, di sini kebetulan Z ini sangat sederhana, ya. Bisa langsung kita eliminasi. Saya eliminasi variabel Z. Kalau saya eliminasi variabel Z, nanti akan tinggal dua variabel lagi. Nah, saya eliminasi ini menjadi, kalau ini biar habis, ini harus ditambah. Kalau ini kita kurang, kalau ini kita kurangkan, ini bisa jadi 2Z, sehingga nggak bisa eliminasi dia. Maka ini harus tambah biar ini bisa tereliminasi. Sehingga ini Z tambah minus Z ini jadi 0. Sehingga kita tambah x ini 2x, minus y tambah 2y ini jadi y, 6 ditambah minus 3 ini 3. Saya buat ini persamaan 4. Kemudian jangan ambil lagi persamaan 1 dan 2, ambillah persamaan di luar 1 dan 2. Misalnya saya ambil nih persamaan 2 dan 3. Tetap saya harus eliminasi Z. Ya, ini persamaan 2 dan 3. Saya eliminasi Z di sini. Biar ini jadi habis, ini harus tambah. Karena kalau kita buat kurang, ini jadi minus 2Z ini. Ini menjadi 0 ya, ini menjadi x tambah x ini 3x, 2y tambah 3y, minus 3 tambah 6, 3. Kemudian ini saya bagi 3, biar lebih sederhana, saya bagi 3, x tambah y sama dengan 1. Saya buat ini persamaan 5. Nah, sehingga persamaan 4 dan 5 ini ya, 4 dan 5 ini membentuk dua persamaan, yaitu sistem persamaan linear variabel ya. Nah, ini dia, persamaan 4 dan 5. Nah, dari persamaan 4 dan 5 ini, saya eliminasi saja satu variabel. Saya eliminasi lagi satu variabel sehingga tinggal satu variabel. Di sini kebetulan saya eliminasi y. Saya eliminasi y, ini saya kurangkan, tidak boleh tambah ya, kalau ini tambah jadi 2y. Ini harus kurang biar dia habis jadi 0. Sehingga tinggal ini 2x dikurang x, ini x. 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah, saya dapat x sama dengan 2. Nah, kemudian dari persamaan 4 dan 5, ya, dari persamaan 4 dan 5 yang 2 ini, kalau tadi di sini kita eliminasi y, di sini kita eliminasi x agar dapat y. Gitu. Di sini kita eliminasi y agar dapat x. Di sini kita eliminasi x agar dapat y. Ya. Coba dua persamaannya ini. Ini persamaan tadi persamaan 4, ini tadi persamaan 5. Nah, kalau ini kita eliminasi, x-nya kita eliminasi tidak bisa langsung ya, karena berbeda. Koefisiennya di sini 2, di sini 1. Maka ingat, mungkin di SMP sudah pernah ini. Itu di atas kita kali 1, di bawah kita kali 2, sehingga menjadi 2x tambah y sama dengan 3. 2x tambah 2y ya, 2 kali 2y, 2 kali y, 2 kali 1, 2. Kemudian kita eliminasi x, kita kurangkan ini jadi 0, sehingga tinggal ini y kurang 2y, ini menjadi minus y. 3 kurang 2, 1, sehingga y sama dengan minus 1. Saya dapat y yang minus 1, saya dapat x nya 2. Nah, kemudian itu kita substitusikan ke salah satu persamaan ini 1, 2, dan 3. Boleh pilih yang mana saja. Bebas yang mana pilih. Ya, kebetulan saya pilih yang persamaan 1 ya, lebih sederhana. X kurang y tambah z sama dengan 6. Sehingga ini 2 dikurang min 1 tambah z sama dengan 6.
Nah, Z kita peroleh sama dengan 3 ya. Z sama dengan 3. Nah, kita dapat X ya, kita dapat Y, kita dapat Z. Nah, coba perhatikan ya. Ukuran penyelesaiannya 2, negatif 1 dan 3. Oke. Proses substitusi dan eliminasi substitusi memperoleh hasil yang sama. Adapun di soal sebelumnya kita juga dapat ukuran penyelesaiannya 2, min 1, 3. Jadi hasilnya sama ya. Hasilnya sama dengan cara yang berbeda. Oke, kita masuk dengan cara yang ketiga. Nah, saya berikan konsepnya dulu. Sini ada metode determinan. Ya, jika diketahui bentuk SPLTP-nya ini A1 XB1Y C1Z ya. Nah, ya. D1 kemudian A2X B2Y tambah C2Z B2, A3X B3Y tambah Z sama dengan D3. Nah, ini A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ini merupakan koefisien dari setiap variabel X, Y, dan Z. Ya, kemudian ini D1, D2, D3 ini merupakan konstanta ya. Merupakan konstanta. Nah, jadi untuk menentukan nilai X, Y, dan Z-nya tadi seperti yang kita lakukan tadi diperoleh dari ini. Dengan hasil perbandingan determinan X-nya dibagi dengan determinan Y dibagi dengan determinan D, determinan Z dibagi dengan determinan. Nah, determinan X, determinan D, determinan Y, determinan Z diperoleh dari mana? Itu dengan cara seperti ini. Nah, ini dipelajari di materi matriks ya. Mungkin Anda belum belajar matriks. Nah, kalau belajar matriks itu nanti Anda akan pelajari determinan. Nah, saya ajarkan singkat saja. Nah, di sini dalam determinan, untuk determinan ini berlaku untuk semua nanti. Kita masukkan saja semua hanya koefisien dari variabel. Contoh ini, koefisien variabel X itu adalah A1, A2, A3. Koefisien dari variabel Y itu B1, B2, B3. Kemudian koefisien dari variabel Z itu C1, C2, dan C3. Itu saja yang kita masukkan. Ya, hanya itu yang kita masukkan. Nah, kalau untuk determinan X, kita nggak boleh masukkan koefisien dari variabel X. Tapi variabel Y dan Z ini koefisiennya kita masukkan. Nah, untuk menggantikan ini yang tidak ikut, kita masukkan konstanta. Nah, ini dia. Ya, karena kita mencari determinan X, ya, koefisien variabel X ini tidak boleh ikut, yang dia digantikan oleh konstanta ini, D1, D2, D3. Yang lainnya ikut variabelnya. D1 koefisiennya. B1, B2, B3 ini ikut. Kemudian C1, C2, C3 ini ikut. Oke? Nah, demikian juga untuk Y. Kalau determinan Y, koefisien dari variabel Y nggak boleh ikut, digantikan dengan D1, D2, D3. Nah, ini. Yang A-nya variabel X-nya ini koefisiennya, koefisien variabel Z ini yang nggak boleh ikut Y, digantikan aja ya oleh konstanta ini. Demikian juga Z. Z untuk C1, C2, C3 nggak boleh ikut, digantikan oleh D ini. Ini dia. Nah, untuk menghitungnya digunakanlah aturan Sarus ya. Kita gunakan aturan Sarus. Apa itu aturan Sarus? Nanti dipelajari di matriks ya. Tapi ini saya ajarkan dulu. Nah, saya ambil misalnya untuk D ini. Untuk D ini saya ambil, ini dia. Cara pertama adalah tambahkan di sini 2 kolom dari matriks awal ini. Kolom pertama ini, kolom kedua ini. Itu syaratnya ya. Itu mutlak ya, ketentuan. Yang ini, kolom pertama, kolom kedua ditambahkan kemarin. Kemudian kita kali silang ini. Ya. Saya kali silang ini. Saya kali silangkan ini A1 kali B2 kali C3 ya. Ini dia A1 kali B2 kali C3. Saya tambahkan hasil kali silang ini lagi B1 C2 C A3. Ikuti prosesnya ya. Kemudian saya kali silang lagi yang ini C1 A2 B3. Oke, itu semua dijumlah. Setelah itu semua dijumlah, baru kita mainkan dengan lawannya, kita kurang nanti. Iya, kurangkan dengan A3 B2 C1 ini. A3 kali B2 kali A3 kali B2 kali C1. Baru kurang lagi. Ini B3 C2 A1 ini ya. B3 C2 A1. Kemudian kita kurang lagi C3 A2 B1 ini dia. Begitulah proses demikian untuk DX, untuk DY dan DZ. Oke, bagaimana cara menerapkannya? Perhatikan contohnya. Nah, di sini ada contoh. Masih dengan contoh yang pertama dan kedua tadi. Masih contoh yang sama, hasilnya juga harus sama. Dengan 3 cara yang berbeda kita peroleh hasil yang sama. Oke. Saya misalkan di sini ini persamaan 1, persamaan 2 dan persamaan 3. Oke, yang pertama lihat di sini koefisien variabel X di sini 1, sini 1, sini 2. Berarti ini 1 1 2. Kemudian koefisien variabel Y min 1 2 1 berarti min 1 2 1. Koefisien variabel Z di sini 1, ini min 1, ini 1, ini 1. Ini konstanta 6 min 3 6.
Oke, jadi kalau untuk dx ya, ini kita nanti ya kita tambahkan dulu ya, kolom 1, kolom 2 kita tambah kemari. Baru saya kalikan ini. 1 kali 2 kali 1, ini proses yang tadi ya, 1 kali 2 kali 1 kita dapat 2. Ini dia. Kemudian negatif 1 kali negatif 1 kali 2 hasilnya 2. 1 kali 1 kali 1 1 ya. Kemudian 1 kali 1 kali 1 itu 1 ya. Kemudian kita kurang nih, 2 kali 2 kali 1 ini dia. Menghilangnya ini ya, diagonalinya. Kemudian ini ya, 4. Kurang 1 kali min 1 kali min 1, min 1. Kurang min 1. Kurang lagi 1 kali 1 kali min 1 ini. Diagonal min 1. Sehingga ini 2 tambah 2 tambah 1 kurang 4, ini jadi tambah 1, hasilnya 3. Oke, kita simpan untuk determinan D itu 3 ya. Kita lanjut ke X. Seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk determinan X, koefisien variabel X ini nggak boleh ikut digantikan oleh konstanta ini. Ingat dia, 6, 3, 6, ini tetap. Min 1, 2, 1. Kemudian Z, 1, min 1, 1. Nah, kita tambahkan 2 kolom. Kolom ini dengan kolom ini. Nah, baru kita kalikan ya, kita kali silang ini. Diagonalnya, 6 kali 2 kali 1, 12. Min 1 kali min 1 kali 6, 6. 1 kali min 3 kali 1, min 3. Kemudian kita kurang dari ini. 6 kali 2 kali 1. 12. Kurang 1 kali min 1 kali 6, min 6, berarti kurang negatif 6. 1 kali min 3 kali min 1 positif 3, berarti kurang 3. Jadi hasilnya 6. Oke, untuk DY, koefisien variabel Y tidak boleh ikut digantikan oleh konstanta. Ini dia. Bergeser ke tengah, ini tetap ikut. Oke, tambah 2 kolom, kita kali silang. 1 kali min 3 kali 1, min 3. 6 kali min 1 kali 2, minus 12. 1 kali 1 kali 6, 6. Kita kurangkan 2 kali min 3 kali 1, minus 6. Kurang lagi 6 kali min 1 kali 1, minus 6, berarti 6 kurang minus 6. Kemudian 1 kali 1 kali 6. Oke, dapat minus 3 kurang 12, tambah 6 tambah 6 tambah 6 kurang 6, hasilnya minus 3. Oke, sekarang kita ke DZ. Variabel Z nya nggak ikut ya, koefisien variabel Z nya nggak ikut. Ini ikut variabel X dan variabel Y. Kita tambah 2 kolom, kolom ini, kolom ini. Kita kali silang. 1 kali 2 kali 6, 12. Min 1 kali min 3 kali 2, 6. 6 kali 1 kali 1, 6. Kita kurangkan. 2 kali 2, 4 kali 6, 24. Kita kurang lagi. 1 kali min 3, min 3, min 3 kali 1, min 3. Demikian seterusnya, kita peroleh hasilnya 9. Sehingga sudah kita dapat D-nya 3, DX-nya 6, Y-nya min 3, DZ-nya 9. Tinggal kita cari X, Y, dan Z-nya. Oke, tadi kata X-nya DX per D. DX-nya sudah kita dapat 6 ini. D-nya 3, berarti 6 per 3, 2. Y-nya min 3 per 3, min 1. Z-nya 3. Maka kita peroleh penyelesaiannya. Tetap masih hasil yang sama. 2 min 1, 3. Jadi kita sudah lakukan ya 3 kali proses pengerjaan dengan 3 cara berbeda, hasilnya sama. Oke, jadi bisa 3 cara. Silahkan Anda mengerjakannya dengan cara apa, gimana Anda suka ya, gimana Anda suka. Kita lanjut, saya berikan contoh berikut ya. Nah, sekarang contohnya bentuk seperti ini. Ayo, dalam bentuk pengayaan ya. 1 per X kurang 1 per Y tambah 1 per Z sama dengan 6. 1 per X tambah 2 per Y kurang 1 per Z sama dengan minus 3. 2 tambah 1 per Y tambah 1 per Z sama dengan 6. Terserah kita menggunakan salah satu metode ya. Kita pilih saja salah satu metode. Oke. Yang lebih sederhana kita gunakan metode gabungan saja. Eliminasi dan substitusi itu lebih sederhana. Nah, oke, ini saya buat ini persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3 ya. Oke, saya lakukan pemisalan di sini. Saya lakukan pemisalan. Saya misalkan 1 per X ya. Saya misalkan 1 per X itu A. Kemudian 1 per Y saya misalkan B. Kemudian 1 per Z saya misalkan C. Nah, jadi ini persamaan ini berubah. Karena ini 1 per X sama dengan A, berarti ini A kurang B tambah C ya. A kurang B tambah C sama dengan 6. Ini juga seperti A. Nah, karena ini tadi 1 per Y B, berarti 2 per Y 2B. Kurang 1 per Z berarti kurang C sama dengan minus 3. Ini jadi 2A. B tambah C sama dengan 6. Oke, ini jadi persamaan 1, 2, dan 3. Nah, dari persamaan 1 dan 2, saya eliminasi variabel Y. Ya. Kalau kita lihat ini sama dengan soal yang tadi. Dengan soal yang kita sebelumnya, tapi dalam bentuk ini X kurang Y tambah Z sama dengan 6. X tambah 2Y kurang Z sama dengan 3. Ini soal yang tadi ya. Tapi dia
dalam bentuk A, B, dan C sekarang. Sudah ada pemisahan di sini. Kalau kita tadi dalam bentuk variabel X, Y, dan Z. Nah, di sini dari persamaan 1 dan 2 eliminasi variabel C ya. A kurang B tambah C sama dengan 6. A tambah 2B kurang C sama dengan minus 3. Nah, kita eliminasi C, berarti kita tambah ya, kita tambah biar ini habis. Kalau ini kita kurang, ini jadi 2C dia nanti. Tambah habis. Ini jadi A tambah A 2A min B tambah 2B B. 6 tambah min 3 sama dengan 3. Ini kita buat jadi persamaan 4. Sekarang saya ambil dari persamaan 2 dan persamaan 3. Saya tetap eliminasi C ya, ini 2 dan 3. A tambah 2B kurang C sama dengan min 3. 2A tambah B tambah C sama dengan 6. Ini saya tambahkan sehingga ini tinggal 3A tambah 3B sama dengan 3. Ini kan sama dengan tadi kan, 3X tambah 3Y sama dengan 3. Nah, kita bagi 3, A tambah B sama dengan 1, sama 5 ya. Nah, dari persamaan 4 dan 5 saya eliminasi B di sini. Kalau tadi ya eliminasi Y, ini saya eliminasi B tujuannya untuk mendapatkan A. Ya, mendapatkan A. Kita kurang sehingga dapat A-nya 2. Kemudian A sama dengan 2 ini saya substitusikan ke persamaan 5. Ya. Persamaan 5. Persamaan 5 kan ini A tambah B tambah 1. A tambah B sama dengan 1. Sehingga 2A tambah B sama dengan 1, B sama dengan 1. Saya dapat A, saya dapat B. Saya substitusikan A dengan B ini ke salah satu persamaan ini, ke atas atau ke bawah ini ya, 1, 2, dan 3 ini. Bebas pilih yang mana saja. Saya ambil yang paling sederhana, persamaan 1. A kurang B tambah C sama dengan 6. 2 dikurang min 1 tambah C. C nya saya peroleh 3. Dapat A nya 2, dapat B nya min 1, dapat C nya 3. 2, 1, 3 kalau soalnya ditanya dalam bentuk A, B, dan C. Masalahnya ini kan tetap X. Nah, belum selesai pekerjaan kita. Kalau tadi kita misalkan 1/X itu A, maka 1/X itu sama dengan 2 karena kita dapat A nya 2. Sehingga ini kita kali silang, X kali 2, 2X, 1 kali 1, 2. Jadi 2 sama dengan 1, berarti X sama dengan setengah. Tadi 1/Y kita misalkan B kita dapat min 1, berarti Y nya min 1. Ini kita dapat 1/Z itu tadi C kita misalkan, kita dapat C tadi 3, berarti Z sama dengan 1/3. Maka kita peroleh himpunan penyelesaiannya setengah, min 1, dan 3. Oke, kalau yang tadi kita dapat 2, min 1, 3. Masalahnya kan dalam bentuk pecahan. Oke, ya semoga dapat dipahami ya. Ya demikianlah mungkin materi pembelajaran yang bisa saya sampaikan buat pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di materi kita yang berikutnya. Oke, salam sehat buat kita.